Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Kamis yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah tema dalam kesempatan kali ini tema yang berbeda, yaitu ketika dunia meninggalkan kita, atau tentang kesendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma. Dari pembahasan kali ini, izinkan saya untuk membacakan maknanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi makna kesendirian dan syarat menjaga hati. Yang pertama, wahai gulam, dalam kesunyianmu engkau memerlukan sifat waro untuk mengeluarkan dirimu dari kemaksiatan dan kesalahan. Nah, ketika kita kesendirian, sunyi, tidak ada WA misalkan ya, tidak ada WA, tidak ada apa-apa, tidak ada notifikasi, maka kesunyian ini harus digunakan. Yang pertama, mempunyai sifat waro, yaitu kehati-hatian. Jangan sampai kesendirian kita mudah dimasuki oleh setan. Waro ini adalah kehati-hatian untuk mengeluarkan dirimu dari maksiat. Contoh sekarang, dunia teknologi sekarang ya, sekarang itu kesendirian kita, hubungan sosial semakin berkurang, sama-sama pegang HP. Nah, pegang HP inilah apakah akan mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesendirian kita, kesunyian kita jauh terhadap kehidupan dunia. WA pun sepi, seperti tadi kata saya HP saya sepi nih. Nah, kebetulan sesuai dengan tema kali ini, yaitu kesunyian dan dunia ketika menjauh dari kita. Nah, maka di sini harus ada sifat waro, yaitu sifat kehati-hatian. Gunakanlah kesendirian ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari berbagai maksiat. Nah, kalau kita lihat HP itu kebanyakan scroll itu bukan yang bermanfaat, tapi malah mendekatkan diri kepada dosa. Kata Syekh, engkau juga perlu muraqabah. Muraqabah itu seperti kita dilihat oleh Allah. Jadi kita akan hati-hati muraqabah supaya kata Syekh, jika engkau juga perlu muraqabah supaya menyadarkanmu mengenal pandangannya kepadamu. Jadi muraqabah itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jadi
kita tidak akan bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalkan pakai baju hitam, jalan-jalan pada gelap gulita, masuk ke goa yang gelap gulita, duduk di batu hitam, ya. Kemudian dikerumuni semut hitam, untuk supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, kita tidak akan bisa. Tetap persembunyian kita, kesendirian kita, tetap Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Nah, itu muraqabah. Pertama wara, yaitu kehati-hatian. Ya, kehati-hatian ini bukan hanya saja ketika hidup sendiri, dalam kehidupan pun bersosial itu hati-hati kalau makan ini adalah haram atau halal, ya. Kemudian tontonan ini, apakah tontonan bisa mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhi kepada Allah, ya. Itu sifat waro. Kemudian berkata, berbuat ini apakah Allah ridho atau tidak. Nah, itu adalah waro. Dan muraqabah. Nah, ketika sendiri kita harus mempunyai sifat muraqabah, yaitu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kemudian kata Syekh, dalam kesunyian engkau memerlukan hal itu. Kemudian engkau harus memerangi nafsu. Nah, di sini kita harus, yang kedua, harus bahaya di setiap tingkatan itu. Dalam kesunyian kita harus memerangi nafsu. Memerangi nafsu, keinginan, dan setan. Nah, ketika kesendirian itulah, ketika kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, itu setan berbagai macam memerangi kita, keinginan masuk ke dalam diri kita. Bisikan dari kanan, kiri, atas, bawah, supaya nanti kita menjadi teman di akhirat, menjadi teman di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kebanyakan manusia binasa disebabkan oleh dosa. Manusia binasa karena dia tidak taat, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, melakukan, menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal belum bertaubat, ya, maka dia celaka, manusia binasa karena dosa. Ya, banyak sekarang kasus-kasus, ya, penganiayaan yang kejam, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menemukannya. Kemudian kebanyakan manusia binasa disebabkan oleh dosa, kata Syekh. Kebanyakan ahli juhud juga. Ahli juhud itu dia meninggalkan kehidupan dunia, tapi tetap yang namanya setan selalu menggodanya, disebabkan oleh syahwat. Kebanyakan oleh syahwat. Kemudian kebanyakan wali. Nah, wali itu adalah kekasih Allah. Wallahu alam, siapa yang namanya wali itu adalah rahasia Allah sebetulnya. Yang namanya waliullah adalah rahasia Allah. Nah, kebanyakan wali binasa, para sidikin, wali binasa disebabkan pikiran, karena pada waktu khalwat dari pikiran-pikirannya dirasuki oleh syaitan. Kemudian para sidikin, orang-orang yang selalu berbuat baik terkadang binasa karena kelengahan sekejap. Nah, itu gara-gara nafsu, ya, gara-gara nafsu, keinginan. Kemudian engkau harus memerangi keinginan setan tersebut. Kemudian jadi sibukan mereka dalam menjaga hatinya, karena mereka tertidur di pintu raja. Mereka bangkit untuk berdakwah dan menyeru. Nah, dalam kesunyian ini ada beberapa di kalangan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit untuk berdakwah menyeru manusia agar mengenal Allah. Jadi dia memanfaatkan kesunyiannya untuk menyeru, untuk berdakwah menyeru manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan para rasul itulah mereka sebetulnya orang-orang yang kehidupannya jauh dari dunia. Orang-orang bahkan banyak yang membencinya para nabi dan rasul. Para alim ulama itu sebetulnya mereka kehidupannya sunyi, tapi mereka itu bangkit berdakwah menyeru manusia agar mengenal Allah. Tidak henti-hentinya mereka menyeru hati manusia. Wahai hati, wahai ruh, wahai manusia, wahai jin, wahai yang mendaki Allah, kemarilah menuju pintu Allah. Jadi sebetulnya mengapa di sini ada wahai ruh, wahai manusia dan jin, wahai yang menghendaki Allah? Karena mungkin mereka para ruh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan dakwah, mereka hadir. Para malaikat hadir. Karena dalam hadis Rasul, ketika di mana suatu tempat ada zikir, dibacakannya Quran, maka disitulah hadir para malaikat. Kemudian jin juga ada, jin-jin soleh ingin mendengarkan. Wahai hati, wahai ruh, wahai manusia dan jin, wahai menghendaki Allah, kemarilah menuju pintu Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultan Aulia, sebagai rajanya para wali. Kata Syekh, berlarilah kemari dengan langkah-langkah hatimu, dengan langkah-langkah takwa dan tauhid. Jadi supaya kita dalam kesendirian kita, kesunyian kita, tidak ada WA, tidak ada notifikasi, berlarilah kemari dengan langkah-langkah hatimu, dengan langkah-langkah takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan tauhidmu, maka jagalah kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat tauhid ini sampai kita meninggal dunia, sampai kita berkata pada akhir hayat hidup kita, man qara'a fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata di akhir hayatnya, yaitu akan dimasuk, barang siapa yang berkata di akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan seruan ma'rifat, waro dan juhud. Ma'rifat itu mengetahui bahwa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui diri kita, maka akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat yaitu mengetahui sepenuhnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah. Waro, hidup kehati-hatian. Juhud, yaitu bukan berarti kita meninggalkan dunia, akan tetapi kita mengedepankan ibadah, mengedepankan kehidupan akhirat, mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dunia tidak ditinggalkan, sebab dunia adalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balagul akhirah, dunia menuju jembatan menuju akhirat. Ma'rifat, waro dan juhud dari suatu selainnya. Jadi meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesibukan para wali. Wali ini adalah kekasih Allah dan dirahasiakan.
Kita tidak tahu siapa kekasih Allah. Ini dirahasiakan, tapi ada ciri-cirinya. Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah ciri-ciri wali Allah. Semuanya kita juga bisa menjadi kekasih Allah. Cita-cita mereka adalah kebaikan umat. Jadi salah satu cita-cita para wali adalah kebaikan umat. Bisa jadi waliullah itu orang-orang yang tidak dikenal, tapi hatinya luar biasa. Hatinya dekat dengan Allah. Walaupun tidak punya berbagi, ya kalau misalkan walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi dia membantu. Habdu minallahnya terjaga, habdu minannasnya pun luar biasa. Ini bisa jadi di kalangan orang yang terpandang, orang yang tak kaya, dan wali sebagai wali ini adalah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita mereka adalah kebaikan umat, cita-cita mereka adalah memenuhi langit dan bumi. Artinya apa? Keberkahannya bisa dirasakan di langit, dan keberkahannya bisa dirasakan oleh manusia, oleh makhluk-makhluk, hewan sekitarnya. Itulah contoh para wali, kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita dalam kesendirian ini, dunia seolah-olah menjauh, tetapi kita tidak dalam kesendirian, bersama Allah, bersama para malaikat, bersama ruh-ruh orang-orang yang soleh. Itu kita bisa berkumpul dengannya, satu barisan, satu frekuensi, karena kita sama-sama berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, terima kasih atas perhatiannya pada malam kali ini. Walaupun dunia menjauhi kita, tapi Allah mendekat kepada kita. Wa iyyakum sobang faminallah, wa iyyakum hotam pamini. Kalau benar itu datang dari Allah, dan kalau salah itu datang dari kebodohan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.